gerakan baru, musiknya juga baru. Tuh, apalagi ada heavy rotation, favorit aku. Ya, kecewa nggak apa-apa, santai aja. Nanti aku jelasin guys. Gimana, kalian udah pada makan, udah pada mandi? Atau kalian masih rebahan di kamar, megang HP, nungguin klarifikasi soal kronologi semalam? Yang pasti kalian harus tenang, relax, dengan kepala dingin ya. Nanti aku jelasin pelan-pelan biar kalian semua ngerti tuh apa yang terjadi semalam. Disclaimer dulu ya guys, jadi kalau setiap pentas GWSM itu tempat yang paling rawan itu adalah transit atau ruang ganti pemain. Itu kalau di pentas GWSM yang paling harus butuh keamanan ketat, karena emang dari mayoritas penonton GWSM itu selain mereka berebut di depan sendiri nontonnya, di panggung maksudnya, tapi ada juga dari mereka yang buru kita itu di transit. Nah, jadi ada dua tempat yang paling krusial yang butuh pengamanan ketat. Jadi ini buat pembuka ya guys, buat nanti biar nyambung ceritanya tuh. Pertama aku mau jelasin transit. Makanya beberapa kali tuh kalau ada orang yang ngundang GWSM dari panitia, itu aku sering banget jelasin kalau untuk transit itu harus dikasih pengamanan yang ketat dan juga ekstra. Nah, itu udah beberapa kali kita sampaikan ke orang yang mengundang GWSM semuanya. Bahkan kalau memang tidak sanggup untuk mengamankan ruang transit, nah itu lebih baik ya, apakah panitia perlu bantuan dari luar atau bagaimana. Nah, pokoknya kita itu sangat merekomendasi sebelum benar-benar mengundang GWSM itu panitia harus siap dulu ya. Dan pentas malam itu menurut saya benar-benar pentas yang menyenangkan. Karena pas kita datang aja, ini cerita ya dari awal ya, pas kita datang aja itu kita udah senang karena antusias masyarakat tuh luar biasa. Mulai dari pedagang yang udah di pinggir jalan, mulai kemacetan, bahkan kita lihat Google Map itu 200 meter sebelum lokasi itu udah merah semua, yang menandakan kalau di situ terjadi kemacetan. Nah, itu berarti seberapa besar antusias masyarakat Kendal itu bisa dilihat dari situ. Oke ya, mungkin kalian bisa record, terserah kalian kalau nanti kepengen di-share lagi. Ini biar nggak jadi permasalahan, udah dijelasin masih aja rame di medsos. Nah, itu kan takutnya gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa record dulu mulai dari sekarang. Jadi, kronologinya itu guys, semalam itu yang pertama, itu kan GWSM pentas ya. Habis babak gedruk, terus babak Kamarugan. Nah, habis itu kita sama teman-teman, aku nerima itu dulu, piagam, karena udah ikut meramaikan acara tersebut. Nah, habis itu aku sama teman-teman bawa turun, naruh gamelan ke mobil. Itu belum semua ya yang dimasukin ke mobil. Beberapa karena masih ada kotak yang ditransit gitu. Nah, habis itu aku turun dari panggung dan aku ketemu juga pemain atau teman-teman dari Salihu, dari penari-penarinya. Nah, terus aku ngasih semangat ke mereka pas lewat papasan gini, aku bilang semangat itu ke teman-teman Salihu. Itu bukti kalau kita support kesenian satu sama lain. Terus sampai di transit kan kita istirahat. Nah, transit itu guys, itu lokasinya jauh dari panggung ya. Dan itu konturnya itu beda, jadi level ketinggian tanah itu beda ya guys. Jadi kan kita transitnya itu di dalam pondok, sedangkan pondok sama lapangan itu tinggi lapangan. Jadi dari lapangan kita mau ke transit atau ke pondok itu kita harus turun tangga, anak tangga juga itu. Jadi benar-benar di bawah. Dan kita itu transitnya di dalam ruangan yang benar-benar rapat gitu guys. Bahkan
untuk udara kayaknya sirkulasinya kurang ya. Tapi itu aku ngerti maksud panitia ini biar aman, nyaman gitu ya. Ya cuman nggak apa-apa. Itu yang penting kita keamanan sih, karena emang kita menitik beratkan di situ. Dan kondisi penonton saat itu guys, itu tuh penuh. Seperti yang aku bilang tadi ya, nggak cuma di panggung, tapi di depan transit ruangan GWSM itu ramenya minta ampun. Bahkan di situ aku ngucapin terima kasih banyak dari keamanan juga yang udah ngamanin, karena benar-benar seheboh itu. Jadi setiap kita lewat, setiap kita melewati kerumunan, itu semua heboh, teriak-teriak gitu. Dan ada yang narik, ada yang pegang atau apa. Nah itu dari tim keamanan benar-benar mengamankan kita. Oke ya. Jadi poin pertama itu transit jauh. Satu, transitnya jauh. Yang kedua, banyak banget penonton yang ada di situ yang di transit, maksudnya mereka juga teriak-teriak guys. Jadi ya udah dari situ aja dulu ya. Nah kita kan masih transitnya juga tertutup. Nah dan saat Salihu pentas itu dapat berapa ya, mungkin setengah main ya, itu aku udah WA ke panitia, Mas tolong kabari kasih aba-aba kita ya, kalau kita nanti harus standby di belakang panggung. Jadi ingat ya guys, di setengah permainan Salihu, GWSM itu udah ngechat atau nge-WA panitia untuk ngasih aba-aba kalau kita harus standby di belakang panggung. Cuman belum ada balasan dari panitia. Itu kan juga nunggu ya. Kita nunggu. Nah, habis itu MC manggil kita untuk GWSM naik ke atas panggung. Nah, itu nggak kedengeran guys itu. Itu nggak kedengeran beneran. Kita itu dengar habis karena ada salah satu anggota kita tuh yang ngasih tahu, kayaknya GWSM dipanggil ke atas panggung deh. Nah, itu kan kita juga bingung ya. Sekarang tuh aku juga bingung waktu itu guys. Nah langsung aku sama teman-teman, dan gini guys, ketika kita itu perginya bareng-bareng itu kan pasti kita harus kayak ngajak teman, ayo cepat kita naik ke atas panggung. Nah itu kan butuh waktu juga guys. Nah aku ngumpulin teman-teman yang GSKY mana, aku pilihin karena di situ emang sibuk ya, ada yang lagi makan, ada yang beres-beres, jadi nggak yang kita tuh nyantai-nyantai itu enggak. Nah habis itu kita langsung keluar, dan kebayangkan seperti yang aku ceritain tadi, kalau melewati kerumunan penonton itu juga susah guys. Di antara penonton yang segitu banyaknya dan di antara penonton begitu hebohnya, kita itu harus menerjang itu semua, itu susah banget. Jalan dikit minta foto. Nah itu gimana coba. Nah akhirnya kita sampai panggung. Saya panggung udah dari Salihu ternyata udah nggak di situ ya, mereka udah balik ke transit. Nah pas kita naik, nah itu sudah tinggal panitia sama penonton mungkin ya yang ada di atas panggung gitu. Jadi kalau memang kita nggak ada itikat naik ke atas panggung ya kita bakal stay, tapi kita benar-benar ada itikat. Dan memang yaitu yang pertama faktor transitnya jauh pertama, yang kedua karena penontonnya banyak banget dan kita harus nerjang itu, mana minta foto semua, manggil semua. Nah ya kita nggak nyalain, kita seneng berarti antusiasnya bagus, tapi itu menghambat kita menuju panggung. Ditambah kita itu sambil nyicil guys, kita tuh bawa kotak kayak apa ya, kalau di kita kan kostumnya ditaruh kotak ya, itu tuh sambil kita gotong-gotong itu untuk masukin ke mobil-mobilnya di samping panggung. Nah gitu. Jadi tolong ya jangan memojokkan satu sama lain. Intinya saya udah komunikasi sama panitia. Di saat pertengahan Salihu pentas, saya udah WA ke panitia untuk ngasih aba-aba kalau udah siap. Nanti tim GWSM juga udah bakalan siap-siap gitu di belakang panggung. Gitu ya guys. Nah, mungkin koreksinya ya, mungkin karena kalian itu berekspektasi terlalu tinggi, nunggu-nunggu begadang, kepengen lihat kita satu panggung, ya itu bagus sih. Cuman ketika itu semua tidak sesuai rencana, nah kalian juga jangan manja, jangan terus nyalahin apa panitia atau apa ya, nggak gitu guys, semua itu rumit. Dan aku yakin panitia itu nggak balas WA juga karena sibuk. Sebegitu besar acara itu pasti semua panitia sibuk, nggak ada yang lihat santai-santai, nggak mungkin. Nah itu jadi
kronologinya kayak gitu ya guys. Nanti kalian bisa post lagi buat teman-teman yang mungkin belum menyimak atau apa. Nah itu udah aku jelasin sebenar-benarnya kayak gitu. Gimana? Udah pada ngerti kan sekarang? Ya mungkin kalau aku sih gini ya, koreksinya mungkin untuk next event selanjutnya, kalau memang ada acara seperti kayak apa ya, mau diduetin atau mau collab atau mau euforia di area acara, kayaknya lebih baik ke depan mungkin ya panitia itu membriefing dulu. Jadi waktu kita datang sampai transit, nah itu kita dibriefing dulu. Atau kalau enggak dipasang satu panitia yang bagian komunikasi. Soalnya gitu guys, kalau aku di acara-acara sebelumnya kan semua panitia tuh datang ke transit terus ngomong, Mas Yo nanti habis zuhur ada sambutan dulu dari ini ya, nanti Mas Yo ngisi MC juga. Nah itu kan kita juga ngerti guys, iya. Nah kita langsung benar-benar prepare buat itu. Cuman kalau tidak ada briefing, maksudnya kalau cuman dipanggil lewat dari atas panggung dan kita di transit ya kita nggak dengar guys, itu yang jadi problem. Nah jadi bareng-bareng kita saling apa ya, introspeksi diri lah, kita saling dengan diri gitu aja. Mungkin dari GWSM, mungkin dari panitia, saling berbenah diri aja, mengkoreksi diri gitu ya. Jadi gak usah kalian nyalahin satu sama lain, nyalahin GWSM, nyalahin panitia, udahlah. Yang penting semalam kita udah ngasih gebrakan spesial ke kalian dari RGDE, dari gedruk kita ya, dari Kamarogan juga. Dan soal GWSM diteriakin penonton, nah kalau aku ngerasanya nggak ada ya guys yang neriakin. Pas kita pentas nggak ada, pas kita melewati kerumunan juga nggak ada yang neriakin. Yang ada neriakin ya kayak weh Mas Yoyo gitu, yang kayak seru-seruan, bukan yang kayak ngatain atau apa, itu nggak ada ya. Nah mungkin teriak itu pas kita ini MC-nya kan udah oke, kayak please welcome Garuda Wisnu Satria Muda. Nah itu mati lampunya mati. Nah, sedangkan kita itu belum cek sound, padahal sebelum pentas itu kita cek sound satu persatu, alat musik kita cek sound. Nah itu belum kita cek sound semua, tapi udah lampu mati dan seolah kayak GWSM cek soundnya itu udah bunyi semua mic-nya, padahal belum. Nah itu akhirnya kita cek sound ulang semua, dari kendang, dari bass, drum, keyboard kita cek sound satu persatu. Nah itu mungkin penonton kaget ya, mungkin loh kok tambah lama lagi ya, makanya mereka kayak teriak gitu. Tapi dalam pentas itu yang namanya cek sound itu normal, dan itu demi berlangsungnya pentas itu agar lancar juga ya guys. Karena musik itu, apalagi gamelan itu yang paling penting, karena yang menghidupkan suasana kan itu. Ya bayangin aja kalau yang nari udah bagus, nah terus soundnya atau gamelannya kurang kedengeran, kurang kendangnya kurang keras, atau drumnya nggak kedengeran atau gimana, itu kan juga nggak nyaman. Jadi itu normal kalau sebelum pentas itu ada yang namanya cek sound untuk memastikan semuanya udah keset, volumenya yang benar ya, kayak gitulah, di mixing dengan benar gitu ya. Itu jadi udah cukup ya untuk mengklarifikasi kronologi semalam. Next pentasnya di Kulon Progo guys, besok malam minggu. Alhamdulillah. Ya nggak usah kecewa kalian tuh, makanya nggak usah yang manja-manja gitu, santai aja. Ya moga-moga aja nanti ada next event kita bisa bareng-bareng lagi, dan kita bisa di briefing sama panitia itu next event. Hari ini semua pada libur ya guys, gak ada anak-anak di rumah, cuma tinggal Deswa, Kevin, Bobby, Aloy, Seno, itu aja. Yang lain udah pada pulang. Yang matanya merah, soalnya semalam tidur jam 5. Ini aja juga agak masuk angin nih guys. Dari semalam sore berangkat, udah agak ini sih, masuk angin. Nah ya, pokoknya jangan manja pokoknya. Dia mau tanya apa lagi kira-kira guys?
main ke Brebes ya. Iya udah klarifikasi ya, tadi aku udah klarifikasi semua kronologinya dengan sangat jelas dan gamblang. Aku udah klarifikasi soal kronologi semalam dengan sangat jelas dan gamblang. Jadi jangan nanya lagi. Mungkin kalian kalau yang belum nyimak nanti bisa nonton dari screen record teman-teman semua yang mungkin merecord tadi. Itu sangat gamblang dan jelas. Jadi yang namanya miskomunikasi itu udah biasa ya di dalam sebuah acara. Nah itu sudah biasa miskomunikasi, tapi kalau bisa diminimalisir untuk di event selanjutnya. Ya kita support Salio juga kok, karena aku benar-benar ya semalam itu pas aku balik dari panggung ke transit itu benar-benar aku papasan sama penari-penarinya Salio juga, dan aku ngasih semangat ke mereka, semangat gitu. Ya episode 2 nanti ditunggu ya guys. Ini bahas soal semalam aja dulu ya. Nah mungkin yang mau nanya-nanya silahkan, mumpung masih live. Kalau soal apa tuh? Bob. Iya juga ya. Oh ya semalam hujan guys, dan teman-teman dari Gedruk juga agak kehujanan, cuman nggak apa-apa sih. Biar tambah seksi katanya. Kalau kehujanan. Ya semalam kita ini ada sedikit lagu pas heavy rotation juga ada, terus ada Ninja Tori, dan besok nggak tahu nambah-nambah lagi apa enggak ya. Campur sarinya juga ada beda, tariannya juga ada beda, seru pokoknya. Oh ya, dan semalam juga di transit aku ketemu sama teman-teman ASR, mereka seru-seru, ketemu sama GWSM, bawa rombongan 2 mobil, dan kita nyapa dan ngobrol agak lama, ngomongin sesuatu. Nah, apa itu? Ditunggu ya. Jadi memang persahabatan di dunia seni itu sangat indah guys. Ketika kita itu udah kenal, udah saling bertegur sapa, saling sharing, nah itu seneng sih rasanya. Cuman nggak tahu ya, mungkin dari penonton semuanya atau fan-fannya yang ada sebagian fanatik atau gimana itu kadang malah memperkeruh keadaan. Padahal dari kesenian sendiri itu udah sebisa mungkin untuk membuat silaturahmi yang baik antara seniman itu. Kalau aku tuh nyebutnya guys, kalau ada hubungan sama kesenian itu namanya hubungan luar negeri. Kalau disebutnya di GWSM gitu. Kadang misal contoh ya, kemarin ASR datang ke GWSM. Nah terus aku tuh ngomong ke anak-anak, nanti akan ada meeting hubungan luar negeri gitu. Itu buat seru-seruan aja itu. Oke, semuanya udah pada ngerti ya soal kejadian semalam, soal kronologi semalam. Udahlah, jangan saling menyalahkan satu sama lain. Gitu. Udah mas, oke, makasih. Kapan collab sama ASR? Ditunggu aja ya guys ya. Tapi semalam tuh aku pentas ini guys, banyak anak-anak tuh yang lagi keadaan kayak demam gitu loh. Nggak tahu kenapa, kita itu juga heran ya. Kan ini GWSM itu setiap hari Minggu kita pentas sampai bulan Oktober, karena emang jobnya udah padat banget tuh. Bahkan itu sampai ada aku tuh nolak kayaknya 8 atau 10 job yang akhirnya ditolak karena emang tabrak-tabrakan kan. Nah itu aku tuh herannya gini guys, setiap mau pentas itu kan kalau nggak malam minggu ya minggu siang. Nah itu aku heran, pasti kalau mulai hari Jumat kalau nggak Sabtu kita tuh udah pada demam semua, udah kayak mau masuk angin angkatan gitu. Itu aneh, itu aku sebel sampai itu. Padahal kan pentas ya harus fit kan. Nah itu pasti H-2 kalau H-1 malah
Ada yang batuk lah, ada flu lah. Next, pentas ada pendet gak mas? Lah itu gini ya guys, sebenarnya pendet itu rencana mau aku ganti babak yang lain. Nah itu cuman karena yang namanya pembaruan babak itu kan pasti latihannya banyak itu. Latihannya banyak, waktunya juga membutuhkan waktu banyak. Dan di saat yang kayak gini, maksudnya di GWSM yang sekarang lagi garap film serial, lagi garap masih job-job yang datang itu belum selesai-selesai. Nah itu kita tuh kayak pikirannya, aduh gimana ya mau garap yang baru tapi gimana, tapi kok kepengen. Yaudah diikutin aja guys, nanti apakah gebrakannya itu coming soon terdekat ini atau agak lama ya. Adain warok cewek mas, ya belum kepikiran soal itu. Yang pasti gini guys, oh ya ini ada sedikit informasi mungkin buat kalian yang nonton di sini live ini cowok-cowok ya. GWSM bakalan open member lagi untuk calon-calon Kamarogans gitu. Jadi kita butuh 4 penari yo, Bob yo. Kita butuh 4 penari Kamarogan. Nah, nanti kalian bisa DM biasa. Sama kayaknya Wiyogo sih, Wiyogo. Karena si Denny sekarang yang main bende itu guys, itu sekarang dia kerja di Kalimantan. Nah memang di dalam kesenian itu gitu ya, harus ada regenerasi, harus ada pembaruan. Ya karena memang itu ya namanya manusia itu, apalagi kalau habis lulus sekolah itu kan mereka juga pasti butuh kerjaan. Ya kan di dunia ini nggak cuman berkesenian atau nurutin hobi ya guys, tapi juga mereka juga butuh mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita sangat memaklumi jika mungkin ada member kita yang pamit karena mau bekerja, merantau atau apa lah, itu kita nggak apa-apa. Itu karena apa ya, kita juga nggak bisa menjamin hidup mereka. Nah itu mereka berhak untuk menggapai cita-citanya juga gitu. Nah gitu, jadi buat kalian mungkin yang cowok-cowok cuman sekitar sini aja ya, mungkin lokal Magelang, nanti kalau mau gabung jadi member Kamarogans kita butuh 4 orang. Sama Wiyogo kayaknya 1 aja sih buat gantiin Denny yang kerja di Kalimantan. Kronologinya udah tadi, nanti nonton ini aja deh, live record teman-teman yang lain udah jelas ya. Mas Bobi mana, ini lagi dudukan ini. Buanter banget ini komentarnya, mau baca juga bingung nih. Oh ya, nah ini guys, semalam itu ada kejadian yang belum pernah dialami GWSM ya. Seumur-umur GWSM belum pernah ngalamin ini semalam. Jadi semalam itu pas aku habis naik ke atas panggung yang ikut euforia itu, nah aku tuh ditelepon sama Mawut. Aku kan di kerumunan gitu kan, HP-nya dering, nah langsung aku angkat. Nah, Mawut itu dia itu ngomongnya panik. Mas yuk, ini Sania kenapa, nangis sendiri. Nah, aku kan juga panik ya guys. Loh kenapa, kayaknya seumur-umur Sania nggak pernah gitu deh. Nah pas aku sampai transit, beneran guys, dia itu udah nggak kayak Sania lah pokoknya. Udah nangis, udah tiba-tiba diem gini, tiba-tiba melotot. Waduh ini apa nih? Dan diajak ngomong tuh nggak ada respon guys. Itu aku belum pernah ngalami atau lihat Sania kayak gitu. Tiba-tiba gitu, iya. Nah habis itu beberapa saat kemudian ada satu panitia yang datang dan akhirnya salim, terus kayak nenangin, minta maaf juga. Dan habis itu tiba-tiba Sania nangis lagi guys. Dan dia bisa ngomong kalau waktu itu. Dia tuh seingat aku bilang gini ya, kok aku wedi banget toh, aku wedi banget, wedi. Itu kalau bahasa Indonesia itu takut. Nah jadi Sania tuh ngerasa takut, nggak tahu ya kenapa di situ kok bisa takut. Padahal belum pernah loh guys, seumur-umur Sania ikut GWSM tuh kayak gitu nggak pernah. Baru semalam itu dia yang nangis, yang kayak mau pingsan, yang kayak melotot, terus habis itu ngomong takut gitu. Itu aneh sih. Nah tuh
Mas Ado tuh. Yo. Kaget itu loh, ya Pak. Panik yo semalam Mas Ado pas Sania itu loh. Oh iya, aku tambah panik itu pas waktu ini Mas yo. Dia natap kita. Nah, itu. Tatapannya kok udah kayak Sania gitu ya. Iya benar. Aku ditelepon. Tapi kan waktu kita masih ini di panggung. Ya, aku di telepon Mawut juga iya pas kita di kerumunan kan. Memang cewek-cewek kita tinggal di transit, kita di posisi di panggung. Nah, jadi benar-benar mereka itu ketakutan, tapi tidak tahu kenapa ya Mas. Panik. Aku juga bingung nih kok bisa gitu ya. Oh, bahkan ya Oh, sempat gitu ya Mas. ya nggak tahu ya guys, mungkin ada sosok yang nempel atau apa kurang tahu juga. Tapi setelah panitia datang terus kayak ngomong sesuatu yang mungkin kayak minta maaf atau apa, itu udah mulai tenang. Terus Sania tapi masih nangis yo, masih takut. Nah terus habis itu kita suruh masuk ke dalam bis. Dan di saat itu memang benar-benar kayak ya, kalau memang benar-benar ada sosok itu kayak pas waktu mungkin pas mau keluar ya Mas yo. Mungkin. Tatapannya. Terus Sania ngomong kan, aku ke bar nopo, aku. Nah, dia tuh ngomong aku tuh habis ngapain. Bob, Ya. Bob. Kayak gitu emang di luar nurul logika kita ya. Yes. Itu pas selesai pentas ya, pas selesai pentas itu. Pas kita turun dari panggung pas itu ya, euforia itu. Mas Yoyo fan JKT48 ya, aku dari dulu ngefans sama JKT48. Wih. Lagunya tuh aku banyak yang hafal loh Mas Ado. Iya Bob. Aku tuh seneng yang itu loh. Apakah kau melihat langit mentari senja? Nah itu itu ayat kata ya ngerti, heavy rotation. Terus yang na 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 na. Nah itu Tapi jujur aku boleh jujur enggak toh? jangan jujur banget ah. Iya serius, aku Yo boleh jujur dikit aja. apa? Aku tuh nungguin lagu tersebut sama Ninja Hattori di belakang panggung ya kalau kita ya Nggak kedengeran. nggak kedengeran. Ya gitu. Ini gimana tuh ini? Makanya Bahkan sempat aku ngomong sama Kiki, dia tuh Kiki. Ya, aku udah tahu bukan ranah aku. Nah, aku tadi itu. Mas Ado tadi aku udah cerita kronologi dari A sampai Z ya. Salah satu faktor kita nggak dengar apapun dari panggung itu memang karena transitnya jauh dan tertutup. Dan levelnya kan beda. Maksudnya ini kan lapangan buat pentas. Nah, kita kan transitnya di bawah ya. Dan itu jauh dan itu di dalam ruangan. Nah, itu Mas Ado aja nggak dengar, kepen dengerin Ninja Hattori-nya. Bener. Nah gitu guys, jadi kalau kita dipanggil sama MC, kita bener-bener gak denger. Dan kalaupun apa harusnya itu gini Mas Yo, kita sebelum selesai, sebelum euforia itu dilaksanakan kita udah di backstage, tapi kita nunggu konfirmasi. Ya, aku udah ini ada bukti WA-nya Mas Ado bisa lihat ya. Aku tuh udah WA panitia pas pertengahan Salihu pentas. Nih. Cuman mungkin panitia sibuk toh, makanya nggak bisa. Mas, saya nunggu apa panjenengan ya, misal mau jadi di akhir acara. Itu aku udah WA. Ya terus dari panitianya balesin, ngapunten Mas yo aku nggak bawa HP. Itu kan selisih 30 menit toh ini. Oh iya benar Nah gitu. Jadi kita benar-benar memang nungguin tuh. Nungguin. Bahkan sampai kita itu di dalam taksi kalau biasanya habis makan kita kan sempat dulu. Wah tadi malam yang sempat langsung kita hukum ya Bob di dalam transit soalnya Ruangannya tertutup ya. Ruangannya tertutup. Kita takutnya kan ada cewek juga. Wah cepat banget ini membaca susah Ki. Seperti popcorn yang meletup-letup. Na 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 dance. Kalau Mas Ado apa paling seneng band apa Mas Ado? Wah aku Kalau Mas Ado sih sepo-sepo ya. kalau aku kan dulu di eranya band-band. Band indie aku suka. Kalau sekarang kan di fast itu. Iya. Kalau zaman aku kan zamannya band. Kalau sekarang kan beda lagi Mas yo. Ya. Sekarang tapi aku penyanyi juga tidak solo. memungkiri lagu-lagu sekarang banyak yang suka karena kalian aku apa Tapi lagu gedruknya sekarang candu nggak? oh bener Tuh.
Gak dengar kan kamu Nggak dari dengar. transit? Aku sempat nyalain si sebelah aku, Kiki tuh yang tak salahin. Lo kenapa nyalain aku? Aku nungguin. Mungkin yang nonton di live nggak tahu kondisi di sana ya mas. Aduh, nggak tahu kondisi di lapangan. Mau sih dari transit sampai ke atas panggung itu butuh berapa menit ketika melewati kerumunan penonton. Nah itu mereka nggak tahu itu. Dan itu pas kita di acara kita mau naik ke atas panggung itu kan mas, aduh, itu harus balik. Jadi penonton tuh jalannya